atau tas untuk membawa gitar bass. Ya memang ini gig bag ada yang berupa soft case ya seperti ini, dan juga ada yang berupa hard case ya. Nah kalau soft case itu di bagian sini nih ada penampungan ya. Nah apa saja yang biasanya dibawa ya, yang harus dibawa itu atau wajib bagi seorang pemain bass dalam membawa gitar bassnya. Ya, gig bag ini untuk memudahkan membawa-bawa gitar ya, gitar bass. Bedanya dengan gitar ya, karena dia necknya lebih panjang ya, maka gig bagnya juga agak besar ya. Lalu hal yang penting ya atau harus dibawa pertama yaitu tentu saja adalah senar ya, senar cadangan. Nah senar cadangan, sebentar ya, saya cek dulu ada barangnya nggak? Oh iya ada ya. Nah senar cadangan seperti ini ya, ini yang sering atau harus dibawa, terutama pada saat mau live ya, atau perform di panggung. Ya karena apa? Karena kan kita tidak akan tahu ya bagaimana di situasi di panggung itu ya. Nah, dengan adanya senar cadangan ini bisa ya untuk jaga-jaga ya kalau senarnya itu putus pada saat dimainkan ya. Walaupun senar bass itu kan tebal-tebal ya, jadi relatif lebih awet atau lebih kuat daripada senar gitar. Ya tidak ada salahnya senar cadangan ini harus dibawa ya. Itu yang pertama untuk jaga-jaga ya. Ya usahakan pada saat perform itu senar yang biasa kita pakai untuk latihan itu ya lebih baiknya diganti ya, diganti dengan yang baru. Ya, pertama jadi mainnya juga akan lebih nyaman ya, dan juga tone atau soundnya itu ya fresh ya, masih fresh. Gitu. Jadi sustainnya itu masih lancar, masih panjang ya, daripada senar yang sudah lama tentunya ya. Apalagi yang kadarnya sudah berkarat ya. Oke, peralatan berikutnya ini ya, yaitu tuner ya, tuner jepit seperti ini. Ini juga bisa kita bawa ya dalam gig bag. Ya ini kecil. Ya tuner ini untuk mendapatkan atau mengukur ya steman senar yang di bass itu, bass kita, apakah sudah in tune atau belum ya, atau sudah sesuai atau ada fales ya. Kalau fales ya itu harus diatur lagi ya, harus diatur, jangan sampai ya berbeda begitu ya. Pada saat kita mainkan itu beda stemannya dengan pemain gitar ataupun pemain keyboard ya, atau player yang lainnya ya. Nah itu kalau tidak sama ya atau fales ya, itu tidak akan enak didengar ya, tidak akan harmonis pada saat perform. Ya itu. Lalu peralatan apa lagi? Nah untuk troubleshooting ya, saya biasanya membawa ini ya, ini alat serbaguna. Ini keluaran dari Ibanez. Alat serbaguna ini terdiri dari obeng ya, obeng plus, lalu obeng minus, ini ya, ini obeng minus, terus
kunci L ya, atau heksagon. Nah ini untuk mengatur-ngatur mulai dari truss rod sampai ke ini ya, bridge ya, sampai ke bridge, ketinggian bridge bisa kita ukur ya. Dan juga di sini terdapat penggaris ya, atau ya penggaris besi ya. Ini untuk mengukur ketinggian fret. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ya. Jadi ini berguna sekali ya, terutama kalau terjadi ya misalnya setelan dari senarnya itu terlalu tinggi ya, maka yang pertama harus dilakukan yaitu menurunkan saddle di bridge ini ya, dengan kunci heksagon yang paling kecil nomornya ya, nomor 1. Nah ini dia ya, ini serbaguna. Lalu untuk pemain yang menggunakan bass aktif ya, nah saya sarankan membawa baterai cadangan. Nah ini ya, baterai yang 9 volt. Nah ini kenapa harus dibawa ya? Ya seperti halnya tadi senar ya, kalau baterai itu kan memang ada masa pakainya ya, dan juga powernya atau tenaganya itu kalau kita pergunakan terus-menerus ya bass itu, nah baterai yang di dalamnya itu ya lama-lama kan cepat habis ya. Nah apalagi kalau misalnya ya kita mau manggung ya, kalau manggung lebih baik baterainya ini langsung diganti saja ya sebelum naik ke atas panggung. Itu sudah diganti ya, tapi ya untuk jaga-jaga juga tetap harus bawa cadangannya ya, sewaktu-waktu kalau habis. Nah inilah yang jadi permasalahan ya, kalau bass aktif itu langsung mati suaranya ya. Kalau dia ada switch on off-nya, switch aktif pasif, itu bisa langsung diganti ya soundnya itu, dimatikan preamp-nya, lalu menggunakan bass sebagai halnya bass pasif ya. Yaitu jadi ada pengurangan ini ya di preamp-nya. Tapi itu tidak masalah ya, karena bisa diangkat lagi sama efek ya. Nah kalau ini adalah kain lap ya. Kain lap itu juga harus disiapkan ya. Karena untuk apa? Untuk pertama mengeringkan tangan kita ya, supaya tidak ada keringat yang nempel di senar. Nah kalau keringat yang nempel di senar kan mainnya itu akan terganggu ya. Maka dari itu ya lap juga harus disediakan ya di gig bag. Ya selain itu juga untuk mengelap ini ya senar. Nah senar ini juga kalau setelah manggung ataupun sebelumnya ya, itu kalau bisa dikeringkan dulu ya. Pada saat kita latihan kan misalnya setelah di stem kan kadang-kadang ya memang harus kita ini dulu ya, mainkan dulu itu ya. Harus dimainkan dulu ya. Nah setelah soundnya sudah pas, lalu steman sudah pas, nah kan pasti ada keringat yang nempel di senar. Nah itu harus dikeringkan dengan bantuan lap. Nah selain lap yang seperti ini kita juga harus ya kalau bisa ya sama cleanernya ya. Ini ya sepasang ya lap dengan cleanernya ya. Ini adalah string cleaner. Ini juga mungkin ya tidak terlalu wajib ya.
Ini dipakai untuk ya pada saat kita misalnya perform agak lama ya. Misalnya durasinya 1 jam atau 2 jam ya atau lebih. Ini juga bisa digunakan ya. Ya pada saat istirahat mungkin ya. Ya kalau live-nya atau manggungnya di kafe ya, itu kan ada waktu istirahatnya jeda. Nah, bisa kalau terasa ada keringat yang nempel di senar itu bisa dibersihkan dulu ya. Supaya apa? Supaya permainan ya berikutnya itu lebih nyaman ya. Ada kabel ya, kabel cadangan. Nah, ini jangan lupa dibawa juga ya. Kabel cadangan. Ini juga harus kita persiapkan ya. Ya walaupun di panggung itu sudah tersedia ya kabel aux. Kabel aux seperti ini. Ini kabel Akai ya, tipe Akai 6,5 mm. Ya. Itu juga harus kita persiapkan ya. Apalagi yang menggunakan efek ya. Ya ini kabel harus ya dibawa juga ya. Menurut saya kabel ini penting ya. Apalagi kabel itu adalah bisa dibilang vital ya. Karena kabel ini adalah penghubung antara instrumen ke sound system ya. Atau instrumen ke mixer ya. Nah itu kalau nggak ada kabelnya itu bermasalah ya. Ya bisa langsung diganti. Ya, berikutnya mungkin yang tidak terlalu wajib juga ya adalah efek ya. Ini contohnya ya seperti ini. Sound processor effect. Itu bisa kita masukkan ke gig bag. Nah, ini untuk yang ukurannya kecil ya. Kalau efeknya itu terlalu besar ya, jadi tidak bisa masuk ke gig bag itu, ya lebih baik dipisah ya bawanya. Ya karena efek ini sebenarnya untuk support saja ya, support supaya kita bisa mendapatkan sound yang beragam ya. Ya makanya penggunaan efek ini ya bagaimana kebutuhan ya. Ya kalau terlalu besar lebih baik dipisah dari gig bag ya. Nah pertama itu supaya bawaannya tidak terlalu berat ya, ataupun ya supaya ya memudahkan gitu, memudahkan dalam membawa-bawanya. Itu ya kalau pakai efek juga harus mempersiapkan kabel tambahan ya, apalagi kabel patch. Ya kabel patch itu bedanya ya hampir mirip dengan kabel aux yang seperti ini ya. Tapi bedanya kabel patch itu dia pendek-pendek ya. Jadi untuk menghubungkan dari efek satu ke efek yang lainnya. Nah itu juga harus disiapkan ya. Harus disiapkan oleh pemain bass. Kalau yang pakai pick ya berarti harus disiapkan picknya ya. Kalau ingin lebih enak ya menyimpan picknya itu, nah teman-teman bisa memasang pick holder ya, ada yang ditempel di bodi gitar atau ada juga yang jadi satu dengan ini ya strap. Nah ada lagi strap ya, strap tambahan juga harus disiapkan ya. Misalnya kita termasuk pemain bass yang yang suka jingkrak-jingkrak ya, yang nggak mau diem atau melakukan atraksi-atraksi ya, seperti mutar gitar gitu ya. Nah itu harus siap strap cadangan ya. Nah ini kejadian juga ya waktu minggu kemarin mungkin ya minggu kemarin ya saya memperagakan bending neck, ternyata strapnya kurang kuat ya. Ya patah bagian ininya ya,
bagian plastiknya. Jadi ternyata pakai plastik bukan besi seperti ini ya. Nah itu maka harus siap strap cadangan ya. Nah yang tidak kalah penting lagi ya, bisa jadi itu adalah catatan ya. Catatan mungkin kumpulan buku chord ya, yang isinya lirik dan juga chord gitar. Nah itu bisa ditambahkan ya di gig bag dan juga nggak akan bikin gig bagnya jadi terlalu penuh ya. Itu bisa ditambahkan juga ya. Ya karena apa? Kadang-kadang pada saat perform di panggung ya, kita bisa saja lupa ya, kuncinya atau gripnya ya. Seperti di lagunya Kuburan kan ada ya itu. Lupa lagi syairnya, hanya ingat kuncinya saja ya. Nah itu apalagi kalau yang mainkan lagu-lagu kompleks ya, yang seperti membaca not baloknya ya, minimal ya tablatur, ya minimal ya lirik dan gripnya ya.